Halo semuanya, saya akan melanjutkan pembahasan kita untuk materi yang bab keempat mengenai biaya overhead pabrik. Oke, kalau di video sebelumnya kita sudah menjelaskan poin A dan B, kemudian akan saya lanjutkan pada pertemuan ini untuk yang berikutnya adalah poin C atau bagian C, yaitu mengenai pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif. Kalau sebelumnya kita sudah bisa menghitung tarif, jadi setelah tarif itu kita dapatkan, kemudian kita bebankan ke produk. Bebankan di sini dalam artian pada awal atau pada sebelum proses produksi dimulai, jadi masih pada awal-awalnya, kita mengakui terlebih dahulu yang namanya biaya overhead pabrik. Nah, untuk penjurnalan, jadi di satu sisi pada awal proses produksi kita membebankan biaya overhead pabrik. Membebankan maksudnya seperti apa? Jadi kita mencatat ada yang namanya barang dalam proses strip BOP pada saat awal proses produksi itu dimulai. Jadi kita mencatat barang dalam proses BOP itu akun persediaan. Nah, sebesar apa? Sebesar yang akan kita bebankan. Jadi nanti tarifnya dikalikan dengan unit yang diproduksi. Seperti itu. Nah, pada sisi debit kita mencatat ada yang namanya barang dalam proses strip BOP. Di sisi kreditnya kita mencatat BOP yang dibebankan. Kenapa seperti itu? Karena biaya ini itu biaya yang belum direalisasi. Jadi hanya estimasi, belum benar-benar terjadi. Jadi hanya berupa satu anggaran yang kita hitung, kita ambil tarifnya dan kita bebankan ke produk. Nah, karena jurnalnya seperti itu, maka untuk bagian ini kita akan mempelajari mengenai cara pembebanannya. Nanti baru kita ngomong, Pak, ini kan BOP yang dibebankan itu hanya sebuah estimasi. Kalau direalisasi gimana? Itu namanya BOP yang sesungguhnya. Itu nanti ada bagian yang tersendiri. Jadi pada bagian C ini kita pelajari dulu mengenai pembebanan BOP ke produknya. Oke, jadi pembebanan di sini bisa dengan dua metode, yaitu full costing dan variable costing. Ingat perbedaan keduanya hanya terletak pada bagian BOP. Jadi kalau biaya produksi kan ada 3. Bahan baku, tenaga kerja, sama biaya overhead pabrik. Kalau bahan baku sama tenaga kerja, untuk full costing dan variable costing tidak ada bedanya. Yang membedakan mereka berdua hanya di bagian BOP. Jadi BOP kan ada 2 nih, dibagi 2 lagi. BOP tetap sama BOP variabel. Kalau full costing itu semuanya masuk ke bagian BOP, baik itu tetap, baik itu variabel. Keduanya diakui sebagai BOP. Nah, untuk variable costing yang diakui sebagai BOP hanya BOP variabel. Bagaimana dengan biaya overhead pabrik yang tetap? Nah, biaya overhead pabrik yang tetap itu diakui sebagai biaya periodik. Atau bisa kita bilang tidak termasuk ke komponen biaya produksi, sehingga juga tidak masuk ke bagian harga pokok produksi, tidak masuk ke bagian harga pokok penjualan. Jadi dia adanya di biaya periodik, yaitu biaya yang di bawah setelah laba kotor. Gitu. Oke, saya bacakan yang di screen. Jadi rumus BOP yang dibebankan itu simple. Aktivitas aktual, berarti itu kan aktivitas yang sebenarnya. Jadi misalnya kamu produksi berapa, atau ada berapa jam mesin yang benar-benar dipakai gitu. Nah, nanti aktivitas aktual itu beda-beda tergantung metodenya. Nah, dikalikan tarif yang ditentukan di muka. Ini tarif yang kalian sebelumnya hitung di bagian B. Jadi di bagian sebelumnya. Nah, jurnalnya ini tadi saya bilang, barang dalam proses strip BOP pada BOP yang dibebankan. Oke. Nah, di sini ada contohnya nih. Jadi saya bacakan soalnya. Ini soal yang lanjutan dari kemarin. Saya ulangi lagi. Jika PTWD menerima 100 unit pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan selama 75.000 jam mesin, boleh ayat jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan jika perusahaan menggunakan metode full costing dan variable costing. Nah, di sini BOP yang dibebankan, full costing ya, kita full costing dulu. BOP yang dibebankan itu Rp140. Kalian lihat kembali soal yang kemarin. Saya coba buka deh.
Ini ingat ya, BOP yang dibebankan untuk yang full costing pakai 140, sedangkan variable costing pakai 72,5. Oke, ingat kedua angka ini, saya coba buka slide sebelumnya. Nah, di sini sebelumnya nih, ini bagian yang pembahasan contoh 4.7, yang PTWD juga sama, ini masih lanjutannya. Jadi, di sini kita udah hitung tarif BOP variabel 72,5, tarif BOP tetap 67,5. Ditotalkan berarti secara keseluruhan tarif BOP itu Rp140 per jam mesin. Jadi kalau untuk menghitung yang full costing, kita pakai yang Rp140 per jam mesin. Kenapa? Karena tadi saya udah katakan, kalau BOP untuk yang full costing itu all in. Jadi variabel masuk, tetap juga masuk ke full costing. Jadi kita akuinya full secara keseluruhan, yaitu 140. Sedangkan untuk yang variable costing, hanya ambil yang BOP variabel saja. Jadi ini 140, ini 72,5. Oke, saya kembali ke slide yang tadi. Nah, di sini udah 140 full costing, variable costing 72,5. Dikalikan dengan aktivitas aktual. Nah, aktivitas aktual maksudnya gimana? Kita lihat kembali ke soal. Di sini dikatakan PTWD menerima 100 unit pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan selama 75.000 jam mesin. Berarti ini yang benar-benar dihabiskan, benar-benar yang kita jalankan aktivitasnya. Berarti aktivitas tersebut terjadi selama 75.000 jam mesin. Berarti kalikan 75.000, dapatlah 10.500.000. Nah, ini BOP yang kita bebankan. Jadi, jurnalnya adalah barang dalam proses strip BOP sebelah debit 10.500 pada BOP yang dibebankan 10.500. Kemudian yang variable costing, berarti tadi 72,5 itu tarifnya. Kalikan 75.000 jam, hasilnya 5437.500. Jumlahnya juga sama. Barang dalam proses dari BOP pada BOP yang dibebankan. Oke, itu untuk beda ya. Jadi pembedaan untuk full costing dan variable costing seperti itu. Ambil tarif, kalau yang full costing, ambil tarif BOP secara keseluruhan. Udah include yang tetap sama variable. Kalau variable costing sesuai namanya, hanya ambil yang BOP variable. Oke, bagian berikutnya yaitu pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Jadi kalau bagian ABC kita menghitung tarif, menghitung anggaran, tarif, kemudian kita bebankan ke produk untuk BOP yang dibebankan, yang kita estimasikan. Nah, kalau di sini itu BOP yang benar-benar kita bayarkan. Jadi awalnya kita sudah anggarkan sekian, kita bebankan ke produk. Nah, setelah itu baru nih ada pembayaran BOP yang sebenarnya. Jadi benar-benar kita bayar. Contoh, listrik kita bayar biaya listriknya, air kita bayar biaya airnya, seperti itu. Nah, di sini akan kita bahas mengenai BOP yang sesungguhnya. Oke, saya baca yang di screen. BOP yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan BOP yang dibebankan. Jadi, BOP yang sesungguhnya ini adalah realisasi, kemudian BOP yang dibebankan itu adalah anggaran atau estimasi. Kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Oke. Selisih BOP, jadi kalau kita tandingkan antara anggaran atau yang ini BOP yang dibebankan, jadi itu anggaran, dengan BOP yang sesungguhnya atau kita sebut dengan realisasi, nah pasti terjadi perbedaan. Jadi kemungkinan besar lah pasti ada selisih. Jadi apa yang kita estimasikan, apa yang kita perkirakan, pasti kenyataannya bisa meleset dari apa yang kita perkirakan. Itu hal yang umum, hal yang normal. Nah, kalau meleset gimana? Otomatis ada selisih dong. Jadi selisih ini kita catat sebagai selisih BOP. Nah, ini tergantung kebijakan perusahaan. Nanti selisih BOP-nya mau dicatat sebagai biaya apa? Apakah catat di biaya periodik, berarti di setelah laba kotor, atau bagaimana? Itu tergantung kebijakannya perusahaan. Kita nggak perlu pusing perusahaan kebijakannya bagaimana. Yang penting kita tahu dulu cara untuk menghitung selisih BOP-nya dan cara kita menjurnal seperti apa. Oke, jadi di sini dikatakan selisih BOP terjadi antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya, berarti selisihnya. Nah, kemudian dikatakan di sini selisih tersebut merupakan BOP yang lebih atau kurang dibebankan. Oke, maksudnya gimana? Kalau lebih, BOP yang lebih dibebankan, berarti
yang kita bebankan atau yang kita anggarkan di awal itu lebih gede daripada yang direalisasi. Berarti dikatakan over applied. Nah, sebaliknya, kalau yang kita anggarkan atau BOP yang dibebankannya lebih kecil dibandingkan yang direalisasi, berarti kita dikatakan under applied. Gitu. Ya, kalau over berarti kita yang anggarkannya lebih, estimasikannya lebih. Kalau under, berarti kita estimasikannya kurang atau lebih kecil dari yang direalisasikan dari si BOP yang sesungguhnya. Saya lanjut. Oke, di sini udah katakan nih, yang over applied itu bahasa Inggrisnya lah, atau pembebanan terlalu tinggi. Jadi yang dibebankan terlalu tinggi dibandingkan BOP yang sesungguhnya. Nah, di sini sudah ada jurnalnya. Jadi saldo perkiraan selisih BOP. Jadi selisih BOP ini nama akun ya. Jadi selisih BOP ini nama akun, itu yang akan kita pakai untuk menjurnal. Nama akunnya selisih BOP. Kalau BOP yang dibebankan lebih tinggi dari BOP sesungguhnya, maka di sini dikatakan selisih BOP akan dijurnal di sebelah kredit. Gitu. Nah, sebaliknya kalau under applied, yaitu BOP yang dibebankan lebih kecil dibandingkan BOP yang sesungguhnya, berarti kita akan mencatat selisih BOP di bagian debit. Oke ya, seperti itu. Jadi tergantung mana yang lebih gede, kemudian selisihnya akan dicatat di bagian kredit maupun di bagian debit. Tergantung kondisinya, mana yang lebih gede. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada contoh yang 4.9. Jadi, biaya yang mendapat penebalan tulisan. Kalau tempat kalian penebalan tulisan, kalau tempat saya penebalan tulisan dan yang warna kuning, biar lebih memudahkan. Merupakan biaya yang dibayar secara tunai. Nah, ini di sini di tabel ini sudah disajikan BOP yang sesungguhnya. Jadi, baca baik-baik kopnya. Kalau di contoh 4.7 kalau nggak salah, itu BOP yang dibebankan atau anggaran BOP lah. Kemudian ini adalah realisasinya, jadi atau BOP yang sesungguhnya. Oke, BOP yang sesungguhnya terjadi selama tahun X atas dasar kapasitas normal 75.000 jam mesin. Nah, di sini sudah ada biaya-biayanya. Kalau V berarti dia variabel. Oke, ini biaya variabel. Fungsinya di mana? Fungsinya untuk menghitung tarif BOP variabel. Jadi nanti bakal dipisah. Tarif BOP variabel sekian, tarif BOP tetap sekian. Nah, ini juga tarif BOP tetap. Oke, seperti itu. Yang tidak ada nama, ini kan ada satu baris nih, nggak ada nama. Berarti itu sama dengan yang atas. Otomatis ini artinya biaya tenaga kerja tidak langsung, variabelnya 1,5 juta. Yang biaya tenaga kerja tidak langsung, yang tetap 2 juta. Ini juga sama ya, agar tidak ada salah persepsi. Oke, kalian diminta untuk bikin jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya. Jadi kita diminta untuk mencatat BOP yang sesungguhnya. Jurnalnya gimana? Full costing, variable costing, ingat sekali lagi bedanya adalah pada BOP. Tetap. Kalau full costing berarti semua biaya ini diambil, ini semuanya diambil. Kalau variable costing hanya yang variabel doang. Ini nih variabel. Dah, itu aja. Oke, saya hapus ini dulu. Nah, berarti total yang direalisasi atau total BOP sesungguhnya untuk BOP variabel itu 5,3 juta. BOP tetap 5,4 juta. Secara keseluruhan 10.700.000. Oke, kita masuk ke pembahasan contoh 4.9. Baik, jadi yang pertama akan kita bahas adalah yang metode full costing. Nah, jurnal untuk si BOP sesungguhnya seperti ini. Jadi, untuk bagian yang jurnal BOP, kita akan mencatat sebelah debit, yaitu BOP yang sesungguhnya. Atau BOP sesungguhnya bolehlah. Jadi, BOP sesungguhnya 10.700.000 sesuai total yang di soal. Nah, baik. Setelah itu, baru kita masing-masing catat masing-masing di sebelah kredit. Pertama, ada biaya apa sih? Nah, biaya bahan penolong. Jadi ini harus catatnya per biaya ya. Biaya bahan penolong 1.100.000. Baik. Biasanya kalau
Saya ajak kalian berlogika dulu. Jadi kalau jawabannya adalah sebelah kredit kita mencatat persediaan bahan penolong. Kita logika dulu ya. Kalau kita membeli bahan baku, otomatis pas kita beli nih, kita catatnya kemana? Tentu bukan biaya material atau biaya bahan baku. Tapi pertama kali kita catat sebagai persediaan dulu. Nah, jadi untuk si bahan penolong juga sama. Kita pertama-tamanya catat ke persediaan bahan penolong. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi, kalau awalnya kita catat persediaan bahan penolong, nah, pas barang ini dipakai, atau pas si bahan penolong dipakai, kita catatnya gimana? Atau kita menjurnalnya gimana? Kan persediaan dipakai nih. Yaitu pasti sebelah debit kita mencatat biaya bahan baku penolong. Sebelah kredit kita mencatat apa? Kita sebelah kredit pasti mencatat si persediaan berkurang dong. Berarti persediaan bahan penolong sebelah kredit. Nah, kita ambil sisi kreditnya. Jadi di sini kita mengkreditkan persediaan bahan penolong dengan logika yang barusan. 1.100.000. Oke, saya lanjut. Untuk biaya bahan bakar. Oke, sebentar. Biar nyambung. Nah, yang listrik, kenapa tidak dicatat? Karena si listrik ini dibayar dengan tunai. Ingat nih, ada bahasa tunai nih. Dibayar secara tunai. Kalau kita bayar biaya listrik, itu jurnalnya gimana sih? Berarti kan beban listrik pada kas. Debitnya beban listrik, kreditnya kas. Nah, oleh karena itu, si listrik nanti masuk ke sini. Yang bagian kas. Jadi saya skip. Berarti di sini sudah ada angkanya tadi berapa? 1450. Berarti ini bagian kas ada 1450. Oke. Lanjut. Biaya bahan bakar. Sama kalau di perusahaan si biaya bahan bakar, kalau misalnya kita beli solar deh. Nggak mungkin solar itu kita beli langsung pakai, enggak. Pasti kita punya satu tangki penyimpanan. Nah, karena kita punya tangki penyimpanan, otomatis kan kita punya persediaan dong namanya. Jadi pas beli bahan bakar atau beli solar, pas beli kita catatnya sebagai apa? Yaitu catatnya sebagai persediaan. Misalnya kita bayar pakai tunai, berarti persediaan bahan bakar pada kas. Nah, jika bahan bakar yang terpakai berarti gimana? Berarti kita mendebit beban BBM atau beban bahan bakar pada persediaan bahan bakar. Persediaan bahan bakar kita berkurang. Nah, dengan logika yang barusan, maka kita mencatat persediaan bahan bakar kita kreditkan sebesar 750.000. Lanjut. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini totalnya 3,5. Oke, 3,5 juta. Nah, kenapa saya catatnya ke beban gaji dan upah? Nih, beban gaji dan upah nih, 3.500.000. Kenapa? Kalian ingat untuk yang materi BTKL, ya, untuk materi BTKL, tahapan pertama kita untuk mencatat upah, gimana caranya? Kita mencatatnya, ingat, yang tahapan pertama. Yang saat kita merekap semua gaji, ada yang pemasaran, ada yang gaji atau tenaga kerja yang langsung, ada yang tenaga kerja tidak langsung. Nah, kita catatnya seperti apa? Yang tahap pertama, kan ada 4 tahap tuh. Tahap pertama, ingat-ingat. Kita mencatatnya adalah kita mendebit barang dalam proses strip BTKL ataupun barang dalam proses strip BOP pada, atau sisi kreditnya itu beban gaji dan upah. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kita mengkreditkan beban gaji dan upah. Baru nanti tahap keduanya beban gaji dan upah kita mencatat. Ini tahap kedua kita mencatat beban gaji dan upah sebelah debit, baru mengkredit si utang gaji dan utang PPh. Oke. Jadi yang tahap pertama saya ulangi, kita mencatat barang dalam proses strip BTKL maupun barang dalam proses strip BOP pada beban gaji dan upah. Oke. Maka dari itu di sini kita mencatat nih beban gaji dan upah sebelah kreditnya. Jadi kita ambil yang sisi kreditnya. Sekali lagi ambil yang sisi kreditnya. Oke, berarti ini beres. 1, 2, 3, 4 beres. Oke, lanjut. Biaya reparasi dan pemeliharaan. Kalau reparasi dan pemeliharaan itu identik dengan apa? Identik dengan
persediaan spare part. Jadi kalau pabrik pastilah mereka punya cadangan spare part. Pasti punya mekanik, punya cadangan spare part untuk apa? Jadi kalau mesinnya rusak, itu tidak perlu digotong, bawa keluar, bawa ke bengkel atau apa. Pasti mereka punya tim mekanik. Punya tim mekanik, ya kalau ada kerusakan pasti mereka butuh spare part dong. Nah, mereka pasti ada punya cadangan spare part atau persediaan spare part. Oleh karena itu, jika ada spare part yang digunakan, jadi sekali lagi ini konsepnya sama dengan bahan bakar, sama dengan yang tadi bahan penolong. Jadi reparasi juga sama. Pertama kita beli spare part, kita mencatat sebagai persediaan spare part pada kas misalnya. Pada saat spare part itu digunakan, berarti kita mencatat beban reparasi dan pemeliharaan pada persediaan spare part. Sebesar berapa? Sebesar 500.000. Berarti kita mencatat di sini. Persediaan spare part atau persediaan suku cadang itu 500.000. Nah, lanjut. Biaya asuransi gedung. Biaya asuransi gedung, kalau memang dia bukan dibayarkan secara kas, berarti kan ini sebelumnya sudah dibayarkan nih. Jadi ingat kalau di materi AJP, ada yang namanya asuransi yang dibayar di muka. Kita bayar dulu asuransinya. Misalnya saya bayar asuransi untuk setahun ke depan. Berarti pada setiap bulan-bulan depannya harus dilakukan adjustment atau AJP. AJP atas apa? AJP atas asuransi yang dibayar di muka. Cara adjustmentnya gimana? Berarti kan kita mendebit beban asuransi pada atau bagian kreditnya asuransi dibayar di muka. Oke, jadi beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Oleh karena itu, di sini kita mencatat asuransi dibayar di muka. Kita ambil sebelah kreditnya. Pak, itu biasanya kalau kita bayar asuransi kan asuransi pada kas. Ya, jika dibayarkan dengan kas. Kondisi di soal ini kalian harus mikir lagi, karena yang dibayarkan secara tunai hanya 3 item. Yang ini tanda kuning. Berarti kalau ada yang tidak dibayarkan secara kas, namun muncul biaya. Nah, biaya itu berarti sumbernya dari mana? Otomatis sumbernya dari sesuatu yang sudah sebelumnya kita bayarkan. Contoh kayak ini bahan baku tadi saya bilang kita udah beli duluan nih, catat sebagai persediaan. Nah, bahan bakar kita udah beli duluan, catat sebagai persediaan. Reparasi ini dan pemeliharaan kita sudah catat sebagai persediaan suku cadang. Asuransi gedung juga sama, kita sudah catat sebagai asuransi dibayar di muka. Seperti itu. Nah, kalau biaya tenaga kerja kan memang kita sebelum bayar kita sudah bebankan terlebih dahulu. Oke, terakhir biaya penyusutan, ya normalnya lah kalau kita catat sebuah penyusutan. Berarti kan beban penyusutan apa pada akumulasi penyusutan apa. Nah, ini juga sama, berarti kita ambil sisi kreditnya, yaitu akumulasi penyusutan. Karena dia tidak bilang penyusutan aktiva apa, ya udah akumulasi penyusutan tok 800.000. Oke, untuk bagian kas, berarti yang bagian kuning kita perhatikan. Tadi yang sudah kita ambil itu yang 1450. Kemudian biaya kesejahteraan karyawan 1.500.000. Terserah lah itu mau tunjangan kah, mau kayak insentif kah, itu namanya biaya kesejahteraan karyawan. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya biaya reparasi dan pemeliharaan 500.000. Dibayar tunai mungkin ini kayak jasa mekanik atau apa. Nah, ini dibayarkan tunai. Jadi yang dibayarkan dengan kas ditotalkan jadi satu, kemudian dicetak sebagai akun kas sebelah kredit. Jadi 1450 tambah 1,5 juta tambah 500.000. Gitu. Nah, di sini di bawah perhitungannya yang dibayarkan pakai kas berapa ya? Berarti sekian total 3450. Itu yang ada di angka sini. Gitu. Nah, ini untuk yang full costing. Untuk yang variable costing juga kurang lebih sama, namun yang kita ambil hanya biaya variabel. Jadi di sini kalau kita lihat di soal biaya variabel itu hanya bahan baku penolong bahan baku penolong 1.100.000, biaya listrik 1.450 cash bayar tunai, bahan bakar 750, tenaga kerja tidak langsung 1.500.000 dan biaya reparasi dan pemeliharaan 500.000. Berarti total kasnya hanya 1.450. Oke. Kita mendebit BAP sesungguhnya untuk yang variabel doang. Variabel saja. Kemudian sebelah kredit kita sesuaikan
Berarti yang tadi kan bahan penolong berarti persediaan bahan penolong. Bahan bakar berarti persediaan bahan bakar. Biaya tenaga kerja tidak langsung berarti beban gaji dan upah. Pemakaian biaya reparasi dan pemeliharaan berarti persediaan suku cadang. Seperti itu. Oke, ini tambahan aja. Misalnya ada mau dirincikan nih. Jadi kan tadi kita mencatatnya di sini BOP sesungguhnya 10.700.000. Nah, ini kita catat sebagai BOP sesungguhnya. Jika memang mau dirincikan, boleh. Kalian munculkan masing-masing. Jadi, si BOP variabel sesungguhnya berapa, BOP tetap sesungguhnya berapa. Jika perlu dirincikan. Oke, kita mengkredit BOP sesungguhnya. Jadi, si yang awalnya kita mencatat BOP sesungguhnya sebelah debit 10.700.000, ini kita nolkan dia. Kita mengkreditkan dia kembali 10.700.000, berarti kan 0. Oke, berarti BOP sesungguhnya sudah 0. Muncullah BOP variabel sesungguhnya 5.300.000 dan BOP tetap sesungguhnya 5.400.000. Kita munculkan mereka sesuai perilakunya sendiri. Jadi yang variabel-variabel, yang tetap gitu. Jika diperlukan. Oke. Sampai sini misalnya ada yang bingung konsepnya, silakan ditanyakan. Biasanya sih pada bingung di bagian yang ini. Pak, sebelah kreditnya kok seperti ini? Jadi dipahami aja. Kalau untuk jurnal normal, saya muncul biaya ini. Berarti debitnya apa, kreditnya apa. Nah, kita ambil sisi kreditnya. Karena debitnya semuanya masuk ke BOP sesungguhnya. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Perhitungan dan analisis varians BOP dengan metode full costing. Analisis varians itu artinya, varians itu sendiri berarti kan ada selisih BOP. Nah, selisih BOP, kemudian kalau misalnya cuma diminta, hitunglah selisih BOP ya, kita hitung. Kalau diminta analisa, berarti ada perhitungannya sendiri lagi, beda. Oke, saya lanjut. Sorry, ini agak sedikit bergeser angkanya. Agak kurang rapi. Jadi di sini untuk yang metode full costing, kita hitung selisih BOP. Jadi kalau diminta hitung selisih BOP, hitungnya seperti ini. Pertama, kita kita masukin BOP yang dibebankan. Sebelumnya BOP yang dibebankan itu 10.500.000. Kita lihat sebelumnya deh. BOP dibebankan. Ini 10.500.000 untuk yang si 10.500.000 untuk yang si full costing. Oke, BOP dibebankan, kemudian BOP sesungguhnya. Nah, ini 10.700.000. Berarti kita masukin, nah di sini 10.500.000 masukin untuk di BOP dibebankan, kemudian BOP sesungguhnya itu 10.700.000. Oke, 10.700.000. Nah, selisihnya ada 200.000. Selisihnya ada 200.000. Mana yang lebih gede, dibebankan atau sesungguhnya? Yang lebih gede adalah BOP yang sesungguhnya. Lebih gede 200.000. Jika seperti itu, berarti kita katakan ini adalah under applied untuk si BOP. Kenapa under applied? Karena under si BOP dibebankan itu under atau di bawah si BOP sesungguhnya. Si BOP dibebankan cuma 10.500.000, sedangkan BOP sesungguhnya itu 10.700.000. Dia lebih kecil 200.000. Atau dikatakan dibebankan terlalu kecil. Nah, ada satu bahasa lagi. Kalau seperti ini, berarti nunjukinnya untung atau rugi sih? Oke, kalau saya boleh bilang untung atau rugi, nah, di sini kondisinya dibebankan itu lebih kecil dari sesungguhnya. Ya, itu lebih kecil dari yang sesungguhnya. Nah, kita mau bilang itu untung atau rugi? Jadi logikanya gini, kita anggarkannya 10.500.000, tapi yang keluar malah 10.700.000. Berarti kita rugi 200.000. Rugi di sini dalam artian yang kita anggarkan ternyata lebih kecil dari yang dibayarkan. Jadi kamu mau pergi belanja nih, 10.500.000 yang kamu anggarkan. Yang kira-kira saya belanjanya 10.500.000. Ternyata saya pas belanja
jebol nih, lebih 10.700.000, berarti saya rugi 200.000. Ya, rugi dalam artian si yang kita anggarkan lebih kecil atau yang direalisasi itu lebih gede dari yang kita anggarkan. Nah, setelah muncul selisihnya, berarti tahapannya berikutnya adalah kita menutup rekening BOP. Jadi pada awalnya kalau kalian lihat kembali, kita pas awal membebankan, kita catatnya barang dalam proses dari BOP. Kita mengkreditkan BOP yang dibebankan. Jadi, saya ulangi, barang dalam proses strip BOP pada BOP yang dibebankan. Tuh, oke, itu satu sisi. Kemudian saat realisasi, kita mencatat apa? Sebelah debit kita mencatat BOP yang sesungguhnya pada, nah, sebelah kreditnya itu masing-masing akun tersendiri sesuai biayanya. Berarti mereka mencatatkan masing-masing nih. BOP dibebankan catatannya sendiri, BOP sesungguhnya catatannya sendiri. Nah, oleh karena itu di sini kita compare, kita di offset keduanya. Jadi kita pertama menutup dulu si BOP yang dibebankan. Jadi BOP yang dibebankan yang awalnya sebelah kredit, kita jurnal di sebelah debit biar dia jadi 0. Berarti BOP yang dibebankan 10.500.000 pada BOP yang sesungguhnya 10.500.000 juga. Nah, kemudian kan ada selisih nih. Nah, kita lihat selisihnya. Kondisi di sini adalah BOP yang dibebankan itu lebih kecil dari BOP yang sesungguhnya. Oleh karena itu, lihat kembali kalau BOP dibebankan atau under applied, jurnalnya seperti apa sih? Nih, under applied. Berarti selisih BOP akan dicatat di sebelah debit. Oke, dicatat di sebelah debit. Berarti, karena dia under applied, kita catat selisih BOP di sebelah kredit 200.000 pada BOP yang sesungguhnya 200.000. Gitu. Oke. Atau kalian pakai logika lain. Si BOP sesungguhnya, awalnya yang kita catat nih, BOP sesungguhnya, saya hapus dulu. Nah, kita awalnya mencatat sebelah debit, BOP sesungguhnya 10.700.000. Kemudian, melalui jurnal yang ini, melalui jurnal yang penutupan BOP dibebankan ini, kita mengkredit si BOP yang sesungguhnya 10.500.000. Berarti awalnya kita mencatat sebelah debit 10.700.000, kemudian sekarang kita mengkreditkan si BOP sesungguhnya sebesar 10.500.000. Berarti kan masih ada sisa 200.000 tuh sebelah kredit. Masih sisa 200.000 tuh di sebelah debit. Maka kita juga mengnolkan si BOP yang sesungguhnya. Dengan cara kita mengkreditkan lagi 200.000. Lawannya adalah selisih BOP. Jadi, serahlah kalian mau gimana konsep untuk berpikirnya. Jadi, bisa dengan melihat BOP ini under applied atau over applied. Jadi, kalau over catatannya seperti ini, under catatannya seperti ini. Nah, jika tidak mau seperti itu, boleh kalian melihat ke bagian BOP sesungguhnya. Jadi nanti pada tahap akhir, si BOP dibebankan harus 0, dan BOP sesungguhnya juga harus 0. Kalau ada selisih, yang muncul selisih BOP. Jadi selisih BOP ini tergantung kebijakan perusahaan, bisa saja perusahaan mencatatnya sebagai biaya periodik. Begitu. Nah, di sini kemudian, yang tadi kan kita mempelajari mengenai selisih BOP nih, cuma selisih BOP. Jadi selisih BOP sama penjurnalan. Nah, kemudian kita menganalisa si selisih BOP tersebut. Oke, jadi untuk menganalisa si selisih BOP, kita punya dua cara perhitungan. Ada yang namanya budget atau spending variance. Ini untuk menganalisa si selisih BOP. Jadi kok bisa selisih sih, atau selisihnya gimana sih? Karena apa sih? Nah gitu. Jadi ini analisis untuk si selisih BOP. Cara menganalisanya ada dua, yaitu selisih anggaran atau budget variance atau spending variance, dan selisih kapasitas. Nah, yang membedakan kedua ini ada di mana? Untuk si spending variance, kita menitikberatkan kepada BOP variabel, dan untuk selisih kapasitas atau idle capacity variance, kita menitikberatkannya kepada BOP tetap. Jadi ini selisihnya karena pas dianggarkannya sekian, pas realisasinya BOP-nya sekian.
Nah, itu yang akan bikin jadi selisih. Namun di sini ada dua cara ya, saya ulangi sekali lagi, ada dua cara. Ada selisih anggaran dan selisih kapasitas. Kalau selisih anggaran itu lebih ke melihat BOP yang variabel, dan kalau selisih kapasitas lebih ke melihat BOP tetap. Konsepnya gini, sebuah anggaran, ini kan selisih anggaran. Jadi, sorry, agak nge-lag. Jadi si selisih anggaran nih, selisih anggaran itu muncul, konsepnya gini, dia bisa muncul karena beberapa hal. Misalnya ada kenaikan harga, jadi bahan baku penolong misalnya harganya sekian yang dianggarkan, tiba-tiba pas realisasi kok makin gede, padahal jumlahnya sama. Nah, itu bisa jadi karena ada kenaikan harga. Jadi kalau kenaikan harga misalnya satu bahan baku penolong harganya 500 deh. Kalikan berapa unit, berapa banyak yang diproduksi. Nah, kemudian dia naik harga, ternyata bukan 500, melainkan 700 rupiah. Berarti kan dikalikan juga dengan jumlah yang diproduksi. Jadi peningkatannya itu variabel. Oke, maka dari itu di sini dikatakan selisih anggaran itu diakibatkan karena si BOP variabel. Ada yang berbeda gitu angkanya atau biayanya. Nah, kemudian kalau selisih kapasitas dikatakan ada mengakibatkan selisih BOP karena adanya selisih kapasitas. Konsepnya seperti ini. Jadi, misalnya saya bisa memproduksi 10.000 unit. Nah, berarti itu kapasitasnya 10.000 unit. Namun, yang saya pakai kapasitasnya atau yang saya gunakan atau yang dipakai cuma 8.000 unit. Jadi, awalnya saya anggarkan 10.000 unit atau kapasitasnya 10.000 unit, namun yang saya pakai hanya 8.000 unit. Jadi saya tidak pakai mesinnya secara maksimal misalnya. Berarti itu menimbulkan selisih kapasitas. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada namanya perhitungan analisis variance. Bisa dihitung juga atau dicoret-coret di modul kalian. Baik, jadi cara perhitungannya ada 3 metode untuk yang selisih anggaran. Kita mulai dari yang pertama. Ini semua hasil akhirnya sama, cuman cara perhitungannya berbeda. Terserah nanti kalian mau pakai yang mana, mau metode 1, 2, 3, boleh, terserah. Gimana enaknya, gimana yang kalian lebih paham dan lebih dapat logikanya aja. Oke, di sini kita menghitung nih. Pertama, BOP sesungguhnya kan 10.700.000. Oke. Kemudian BOP yang dianggarkan pada kapasitas yang dicapai. Yang kita anggarkan kalau nggak salah saya itu 80.000 jam ya. Nah, yang kita realisasi itu hanya 75.000 jam. Oke. Tapi untuk BOP tetap yang kita ambil adalah 5.400.000. Kenapa? Karena yang namanya BOP tetap mau jumlah yang kamu produksi sekian ataupun sekian, BOP tetap namanya juga BOP tetap, dia tidak akan berubah. Oke, dia tidak akan berubah. Jadi BOP tetap ambil BOP yang BOP yang sesungguhnya, BOP yang terjadi. Ya, jadi itu terlepas mau produksinya berapa sama berapa, ya inilah BOP yang terjadi. Oh ya, maksudnya bukan terjadi, ini kan yang dianggarkan. Berarti tetap ambil BOP tetap yang pada awalnya yang kita anggarkan, yaitu 5.400.000. Nah, untuk si BOP variabel, kita lihat nih, dia kan awalnya pas dianggarkan total atau tarif BOP variabelnya adalah 72,5. Nah, pada kapasitas yang dicapai, berarti yang dicapai kan 75.000. Oleh karena itu, berarti dikalikan 75.000 kalikan 72,5. Itulah BOP variabelnya. Berarti ditotalkan BOP variabelnya sekian, nah, dikurangi dengan BOP sesungguhnya. Berarti hasilnya adalah 137.500. Di sini berarti selisih anggarannya. Kenapa dikatakan menguntungkan? Karena yang kita anggarkan kan 10.837.500. Itu lebih gede dari yang direalisasi. Berarti bisa kasarnya gini, berarti ada penghematan. Kita anggarkan sekian, yang keluar biayanya hanya 10.700.000. Gitu. Lanjut, metode kedua.
Berarti sama, BAP sesungguhnya itu 10.700.000. Nah, BAP tetap menurut anggaran 5.400.000. BAP variabel sesungguhnya itu 5.300.000. Oke, BAP variabel sesungguhnya 5.300.000. Itu dapat dari selisih kedua ini. Oke, si BAP sesungguhnya sama BAP tetap menurut anggaran. Oke, BAP variabel sesungguhnya sekian. Nah, dikurangi dengan BAP variabel dibebankan. 437.500. Hitungannya sama kayak yang di sini. Nanti selisihnya 137.500. Oke, saya lanjut. Berarti yang selisih anggaran cuma 2 metode, yang selisih kapasitas ada 3 metode. Nah, kalau selisih kapasitas ini akan berbeda di bagian BOP tetap. Oke, kita mulai. BOP tetap dianggarkan. Yang kita anggarkan itu 5.400.000. Lihat kembali ke soal kalian, yang contoh 4.7. Yang kita anggarkan itu 5.400.000. Kemudian yang dibebankan atau yang tercapai, berarti kan 67,5 kalikan 75.000 jam. Ini yang dibebankan, ini yang tercapai. Berarti 5.062.500. Nah, selisih kapasitas berarti 337.500. Ada selisih karena apa? Jadi ada kapasitas yang tidak terpakai dengan baik. Jadi bisanya 80.000 jam misalnya, tapi kita hanya mencapai 75.000. Oke, berarti ini 337.500 itu selisih kapasitasnya. Dikatakan merugikan, kenapa? Karena yang kita realisasi itu lebih gede dibandingkan yang kita anggarkan. Jadi yang kita realisasi atau BAP sesungguhnya itu lebih gede dari yang dianggarkan. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang kita anggarkan sekian. Yang direalisasi malah lebih gede. Maka itu dikatakan merugikan. Ya. Jadi, ataupun ginilah, itu agak ribet. Konsep simpelnya gini. Ada kapasitas yang tidak sesuai. Jadi bisanya 80.000 jam, cuman kepake 75.000 jam. Berarti kita rugi dong, ya udah. Berarti itu selisih kapasitas, sifatnya merugikan. Kemudian metode kedua, kapasitas yang dianggarkan itu 80.000 jam, yang sesungguhnya dicapai itu 75.000 jam mesin. Berarti ada selisih kapasitas yang tidak dipakai 5.000 jam mesin, maka tarif BAP yang tetap yang sudah kita hitung itu 67,5. Dikalikan, ini duanya dikalikan, berarti selisih kapasitas 337.500. Oke, saya lanjut metode berikutnya. Metode yang ketiga, BAP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Oke. BOP tetap sesuai yang dianggarkan 5.400.000. Kemudian BOP variabel ini 72,5. Pada kapasitas yang dicapai itu 75.000. Berarti 5.437.500 itu BAP variabel, ditotalkannya sekian. Nah, BAP yang dibebankan kepada produk itu hanya 10.500.000. Lihat kembali di pembahasan yang sebelumnya yang ada tarif BOP untuk yang variabel sama yang tetap, kita sudah hitung si BAP yang dibebankan berapa, yaitu 10.500.000. Jadi selisih anggarannya sekian, 337.500. Jadi mau metode 1, 2, 3 itu selisihnya sama. Oke, selisihnya sama. Baik, sepertinya paling gampang sih pakai metode 1, kalau yang anggaran juga sama, metode 1. Tapi terserah kalian mau pakai metode yang berapa, yang penting paham cara perhitungannya dan jangan sampai salah lah, kalian ngerti ini ambil angkanya dari mana, gitu. Nah, berikutnya, jika tadi kita menghitung untungnya full costing, sekarang kita menghitung untungnya variable costing. Kita analisa varians atau selisih BOP-nya. Oke,
Jadi kita hanya ambil yang variabel aja, karena ini variabel costing. Kita hitung selisih BOP. Oke, BOP variabel dibebankan. Berarti kita lihat yang dibebankan berapa. Berarti 75.000 kalikan tarif BOP variabel. Hasilnya 5437 500. Kemudian BOP variabel sesungguhnya. Berarti lihat yang BOP sesungguhnya. Itu kalau nggak salah yang tetap 5.400.000 dan variabel 5.300.000 yang ada di tabel. Selisih BOP variabel berarti 137.500. Oke. Nah, di sini kita variable costing memang agak simpel karena dia hanya biaya variabel doang, nggak ada selisih kapasitas. Oke, jadi di sini kita menjurnal lagi. Jadi kalau untuk yang BOP variabel gimana? Kita menjurnal. Berarti BOP variabel dibebankan 543.500 pada BOP variabel sesungguhnya. Dan kita menjurnal selisihnya. Nah, kita lihat di sini nih. Ini over applied atau under applied. Jadi yang dibebankan 5,4, yang sesungguhnya hanya 5,3. Berarti kita over applied, kita bebankan terlalu tinggi dibandingkan yang direalisasi. Kita bebankannya terlalu tinggi atau BOP yang dibebankan itu lebih besar daripada BOP sesungguhnya. Maka dari itu jurnalnya juga terbalik. Jadi ini sebelah debit BOP variabel sesungguhnya 137.500 pada selisih BOP 137.500. Gitu. Ya. Jadi lihat itu under applied atau over applied, ataupun kalau kalian mau simple, kalian lihat dari BOP variabelnya. Jadi BOP variabel sesungguhnya berapa, BOP dibebankannya berapa. Oke, saya lanjut. Nah, ini saya rangkumkan keseluruhan jurnal dari paling awal proses hingga paling akhir. Jadi saya mereview kembali. Nah, ini kalau kita mulai dari awal, pada saat awal produksi, kita menjurnal yang namanya BOP dibebankan. Jadi kita mendebit barang dalam proses BOP dan kredit BOP yang dibebankan. Perhitungan itu sudah kita bahas, ada tarif BOP, kita kalikan dengan aktivitas aktual, nah, seperti itu. Jadi kita jurnal pertama adalah BOP yang dibebankan. Kemudian, setelah kita bebankan, nah pasti muncul BOP yang sesungguhnya. Pasti setelah itu kita ada bayar ini, bayar itu, ataupun bebankan ini, bebankan itu. Kita catatlah sebagai BOP yang sesungguhnya. Berarti sebelah debit kita mencatat BOP sesungguhnya. Sebelah kredit kita menyesuaikan dengan jenis biaya. Tadi ada yang persediaan, ada yang akumulasi penyusutan, seperti itu. Nah, setelah keduanya muncul, ada dibebankan, ada sesungguhnya. Nah, kita tutup si BOP yang dibebankan. Oke, kita tutup BOP yang dibebankan. Dengan cara kita mendebit BOP yang dibebankan dan mengkreditkan BOP yang sesungguhnya. Sebesar angka BOP dibebankan. Sebesar angka BOP yang dibebankan. Oke, nah setelah kita tutup si BOP yang dibebankan, pasti muncul selisih. Nah, kita jurnal selisihnya. Jadi tergantung kalau over applied atau under applied, nah jurnalnya seperti ini. Jadi bisa selisih BOP sebelah debit atau selisih BOP sebelah kredit. Jadi pasangannya selalu selisih BOP dengan BOP sesungguhnya. Oke, ini yang tahap ketiga, berarti yang keempat. Ada 4 jurnal. Untuk jurnal ya, jadi dari awal sampai akhir. Oke, jadi seperti itu, materi bab 4 kita sudah selesai. Lebih rumit memang daripada bab yang kedua, ketiga, karena kalau bab 2 bahan baku ya udah basi, kita udah pernah menghitung untuk persediaan. Kalau tenaga kerja hanya menghitung gaji-gaji, tidak ribet. Nah, kalau BOP memang cenderung lebih ribet karena dia mau alokasikan sana sini. Jadi kita menghitung BOP-nya, cara bebankan gimana, kalau BOP yang sebenarnya udah dibayarkan gimana, jadi seperti itu. Cenderung lebih sulit, namun dipelajari aja, coba dipahami. Jadi apa yang saya katakan coba dicerna dengan baik. Misalnya bingung ya, kembalilah ke bagian yang bersangkutan. Coba didengerin ulang lagi videonya. Oke, jadi materi bab 4 sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Nanti kita akan coba untuk mengerjakan
soal-soal mengenai BOP di pertemuan berikutnya. Oke, seperti biasa, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ada yang kurang jelas, ya silakan ditanyakan. Seperti biasa. Baik, video ini saya akhiri sampai di sini. Semoga materinya dapat bermanfaat dan dapat dimengerti dengan baik. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih.